Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam dengan perunggu. Sambutan salam. Lupa pula pantun. Sambutan salam kurang semangat, mungkin karena Ustaz Somad datang mengganggu. Insya Allah makna mengganggunya seperti yang disampaikan Pak Ketua yang baik-baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya ucapkan puji kepada Allah. Saya masih diizinkan berjumpa dengan Bapak Ibu Hakim yang mulia. Saya menganjurkan supaya ustadz-ustadz penceramah sering-sering ceramah di depan hakim supaya nanti terbiasa di padang mahsyar. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, Pak Ketua bil khusus, kemudian Pak Wakil, kemudian Panitra, kemudian semua pegawai. Kalau Pak Ketua tadi menyebut sampai yang kontrak, sampai yang honorer, sampai adik-adik mahasiswa yang magang, disebutkan semua. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setiap majelis kalau tak disebut solawat, maka majelis itu menjadi antanajifah, majelis bangkai. Maka majelis kita ingin menjadi majelis mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tausiah dalam rangka pembinaan mental keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Jadi takut saya keluar dari yang sudah ditetapkan, kata kuncinya mental. Maka saya bukalah kamus lengkap bahasa Indonesia. Wama adroka ma mental. Apa mental itu? Ternyata katanya di situ, kata kamus itu, mental itu adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan fisik dan tenaga, tapi dia terkait dengan batin dan tabiat manusia. Oh, kalau begitu dua, bukan fisik, bukan tenaga, tapi dia terkait dengan batin yang tak nampak. Alhamdulillah, yang diukur itu kalau saya mau masuk ke kantor pengadilan ini, yang diukur adalah fisik. Itu maka sebelum masuk tadi 2 kali kena tembak. Begitu keluar dari mobil 35, 36. Boleh masuk? Boleh. Andailah mental itu ada alat detektornya macam itu juga, mungkin tak masuk. Turun Abdul Somad, rupanya sudah ditemukan alatnya dan dipasang di kantor ini. Lalu begitu dipasang, lampu merah. Maka ini tidak layak untuk masuk wilayah bebas korupsi, WBK. Sebetulnya sakitnya tak seberapa, malunya. Apalagi itu bisa ditulis di mana-mana. Jadi yang membuat mental orang ini rusak, yang pertama, saya takut silap salah, jadi saya batasi dalam 6 poin. 1 poin itu saya bicara 10 menit kali 6, 600 ml. Itu untuk tausiahnya, setelah itu baru ada tanya jawab. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya bawa balik pulang. Nanti saya jawab di rumah pakai video. Setelah itu baru di-upload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe dan like and share serta komen. Jadi poin yang pertama yang merusak mental ini adalah mindset. Mind otak, settingan, susunan. Jadi di sini memang sudah disetting. Ini laki-laki, ini perempuan, di sini letak kamera, di sini letak pembawa acara, di sini letak Pak Ketua, di sini penceramah. Ini settingan. Nah, ada settingan itu yang rusak, dan settingan itu berada di kepala kita. Maka disebut dia dengan mindset. Mind, otak, settingan, susunan otaknya itu salah. Kalau bahasa orang di pasaran, kenapa dia begitu? Melintang otaknya. Sungsang otaknya, mohon maaf mungkin kasar.
Tapi memang begitulah yang terjadi. Main otak, settingan, susunannya. Ada juga yang mengartikan mindset ini lain. Main otak, setan. Mindset otak setan. Kalau bicara dengan dia yang baik-baik 5 menit pertama aja. Masuk ke 6, setan udah mulai bekerja. Na'udzubillah. Jadi mindset itu orang sudah mengkotakkan, menempatkan Abdul Somad sebagai ustadz terkenal. Ini meniru bahasa Pak Ketua tadi, katanya bukan kaleng-kaleng. Jadi karena dia ustadz terkenal, tampil di TV, sudah begitu di mindset jamaah, maka kalau mengundang dia, yang pertama mesti ditanya honornya berapa. Yang kedua, hotel bintang. Yang ketiga, tiket pesawat dia mesti yang bisnis. Yang keempat, mesti itu dan ini. Begitulah sudah mindset di kepala mereka. Sementara mindset yang ada di kepala saya, bahwa saya tamat dari Al-Azhar Mesir. Ketika dulu kami belajar di Mesir, waktu itu sedang krisis. Dolar melambung 20.000 waktu itu. Anak Indonesia mau dipulangkan. Ada orang Mesir baik namanya Muhandis Abdul Salam, peternak ayam yang memberikan bantuan 300 pon sebulan. Lalu kami berkumpullah berjumpa dengan dia. Kami tanya, Muhandis Abdul Salam, kamu banyak sekali menolong kami. Apalah yang kau inginkan dari kami? Apa kata Muhandis Abdul Salam? Tak usah kalian doakan saya. Pulang kalian ke Indonesia, sebarkan Islam ini. Itulah yang ada di mindset kepala saya. Jadi kalau orang tidak paham, dia tanya, ngapain Ustadz masuk ke suku Talang Mama, suku Akit, suku Laut, Anak Dalam, suku Kubu, suku Kubu kemarin saya baru pulang, Kubu dengan Anak Dalam. Kemudian sebelumnya suku Laut, suku Talang Mama, Talang Perigi, Talang Jerinjing, masuk semua. Karena mindset bahwa saya mesti menyampaikan ini. Karena kalau tidak saya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya mindset kita. Karena kalau salah ini luar biasa. Sebagai ustadz, kalau saya posisikan diri saya mesti dilayani orang. Nanti kalau lambat menjemput, marah. Kalau tidak dikasih tiket bisnis, marah. Kalau tidak nanti diletakkan di hotel bintang 5, marah. Karena sudah menempatkan diri. Kalau bahasa orang Melayu, itu mempertinggi tempat jatuh. Jadi ustadz bagaimana membentuk dalam kepala ustadz? Ini tak bisa, karena tak ada alat scan-nya. Maka saya ceritakan. Saya memposisikan diri sebagai pelayan agama. Pelayan Tuhan, menyebarkan agama Allah. Makanya saya pergi kemana-mana, tak pernah saya tanya itu. Beberapa panitia menanya, ini nanti pesawatnya apa, tiketnya bagaimana. Saya bilang, saya kalau ada mobil kalian menjemput di Pekanbaru, saya datang. Datang tak dijemput, balik tak diantar. Tapi saya bukan jelangkung. Jadi begitulah menurut saya pentingnya mindset ini. Karena kalau sudah kita posisikan diri kita salah berpikir akan membuat salah bicara. Salah bicara akan membuat salah bertindak. Itu sudah sepaket yang 3 itu. Kenapa dia salah bertindak? Karena salah bicara. Kenapa salah bicara? Karena salah berpikir. Kalau Bapak Ibu memposisikan diri mesti dilayani orang, sulit. Tapi kalau sampai pada level sudah kami ini lulus sebagai PNS untuk melayani, maka saya yakin dan percaya predikat tertinggi WBBM itu secepatnya diperoleh insya Allah. Karena ujungnya melayani. Melayani. WBBM itu ujungnya melayani. Untuk saat ini M-nya itu baru sebatas merah aja dulu. Dasi merah dan jilbab merah. Tapi lama-lama nanti insya Allah sampai pada melayani umat. Ambil contoh simpel tentang lulus menjadi pegawai negeri sipil. Yang satu menganggap lulusnya dia sebagai PNS itu adalah amanah, tanggung jawab. Kalau dia pegawai Pemprov, salah dia sekali, berarti dia akan dihisap di akhirat, dituntut oleh 6,7 juta penduduk Riau. Kalau dia pegawai Kota Pekanbaru, salah dia, berarti amal dia akan diambil, dihisap, dihitung oleh penduduk Pekanbaru 1,2 juta orang.
Itu kalau pikiran dia sebagai pelayan. Tapi kalau dia menganggap lulus ini adalah sebagai hadiah, maka setelah hadiah inilah kesempatan untuk mengambil keuntungan, maka sesungguhnya sudah salah berpikir. Efek dari salah berpikir akan salah bicara, efek dari salah berpikir akan salah bertindak. Jadi memang mindset ini betul-betul diluruskan, dan itulah yang selalu diulang-ulang dalam khutbah Jumat, dalam tausiah, bahwa kita ini adalah hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba kuasa, bukan hamba apa-apa, tapi kita memang betul-betul memposisikan diri ini adalah sebagai amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada dua anak lajang mau meminang anak gadis, cantik jelita, rupawan, bangsawan, berdarah biru, ketika fit and proper test ditanya, kamu bisnis pak, kamu PNS, kira-kira ibu sebagai ibu yang melahirkan anak gadis tadi milih PNS atau yang tak PNS? Diam tuh dalam hadisnya as-sukutu alamatur ridho, diam tanda setuju. Orang akan milih PNS karena PNS ada jaminan, PNS ada kesejahteraan, PNS ada masa depan. Jadi menjadi PNS satu sisi adalah hadiah prestasi, tapi di sisi lain juga adalah tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Saya yakin dan percaya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mendapatkan wilayah bebas korupsi itu adalah karena mindsetnya yang sudah lurus tadi, insya Allah. Amin. Tapi lurus pagi bisa bengkok siang. Itulah makanya kita selalu diajarkan untuk istiqomah, karena godaannya yang luar biasa. Itu poin yang pertama. Berarti sudah habis 10 menit.